administrasi keuangan hingga prodi. Gara-gara karya saya itu nggak dihargai gitu loh. Masa karya gitu, coba kamu gitu. Iya. Masa punya karya terus kamu lihat tulisanmu itu jadi bungkus kacang, bungkus gorengan, kan perasaannya gimana gitu kan? Ya dari situ saya sudah suka nulis berita, terus digodok sama senior saya untuk nulis berita lebih fasih lagi, dan terakhir mengenal jenis-jenis berita. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bincang-bincangnya cukup spesial karena kemarin kita sudah kedatangan pendiri LPM. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kak senior yang pernah menjabat sebagai ketua umum atau ketua pimpinan di LPM. Tidak usah banyak basa-basi lagi. Baik Kak, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih teman-teman, rekan-rekan dan penonton setia Retorika TV ya. Dan juga hari ini saya diberi kesempatan diundang di acara podcast Retorika TV. Saya Hendra, nama lengkap Miftahul Hendra Effendi, pernah menjabat sebagai pimpinan umum PU Retorika tahun 2017 sampai 2019. Agak lama sih, karena di situ prosesnya memang pada saat itu bisa dikatakan LPM aktif kembali. LPM aktif kembali dan sekret pun dikelola kembali, sehingga butuh memang asupan kinerja keras dari teman-teman seangkatan saya maupun di bawah saya waktu itu. Ya itu sih segelintir perjalanan. Cuma kalau ditanya lebih mendalam barangkali bisa. Ya, Kak. Terima kasih Kak sudah hadir ya hari ini di tengah-tengah kesibukannya ya Kak. Oh ya, mungkin kakak aktif di suatu media ya, atau mungkin punya kesibukan, punya kegiatan sehubung hari ini kan bulan puasa Kak. Ya. Ya sebenarnya sih saya mohon maaf terlebih dahulu kemarin, karena kan ini sudah diundur gitu ya. Iya Kak. Kemarin rencananya sudah bisa datang ke LPM, cuma karena ada liputan. Kebetulan saya sekarang di media online madurapos.net, di situ sebagai kabiro di Sumenep, dan alhamdulillah bisa menyempatkan waktu meskipun tadi telat lah ya. Tapi bersua dengan teman-teman bersama rekan-rekan di LPM ini menjadi kebanggaan saya sendiri, karena hingga saat ini pun saya dibesarkan oleh lembaga pers mahasiswa Retorika, dan alhamdulillah pula bisa mempunyai jabatan strategis di media online Madura Pos. Nah, untuk bulan Ramadan kali ini aktivitas sih masih tetap ya liputan, juga koordinasi eksklusif dengan beberapa pejabat penting, dan juga tetap mengawal isu-isu lokal di Kabupaten Sumenep, karena kan ranahnya saya di Sumenep. Kalau daerah lain selain Kabupaten Sumenep sudah ada wartawan maupun bironya masing-masing. Gitu. Kakak kan pernah menjadi ketua umum di LPM pada tahun 2017 sampai 2019 ya Kak? Iya. Iya. Gimana sih Kak kakak bisa bertahan selama itu gitu? Selama 2 tahun maksudnya. Iya. Bertahan sebenarnya ada 2 konsep yang saya pegang waktu itu. Bertahan karena pasrah, kedua bertahan karena memang ingin menghidupkan LPM yang bertahun-tahun ya, dari sejak 2010, 2014 ada, cuma
nggak terlalu aktif intens. 2015 sekitaran 4 tahunan lah itu vakum. Cuma yang eksis ya hanya berita-berita seputaran miniatur kampus. Artinya berita yang di-upgrade itu hanya tentang kegiatan. Kasus ada, cuma itu tidak sampai masyarakat luar pun tahu. Nah, 2017 awal itu saya mencoba untuk menghidupkan kantor sekret di sini dulu di LPM. Karena memang tidak pernah didatangi lagi sebelum saya itu. Jadi saya berikhtiar waktu itu sama angkatan saya. Kebetulan waktu saya menjabat, saya tinggal 2 orang angkatan saya. Nah, di situ saya bingung. Bingungnya nanti gimana kaderisasi yang akan dibentuk. Karena di bawah saya ini masih dalam tahapan, kalau di pelatihan itu masih PJTD istilahnya, pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Kalau sekarang di DJTD. DJTD ya. Dulu PJTD, pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Nah, yang harus menjadi tolak ukur, mereka sudah selesai PJTD dulu. Sedangkan di bawah angkatan saya itu PJTD selesai tapi masih belum bisa mumpuni secara keseluruhan dalam konteks memahami jurnalistik bersama kaidah-kaidahnya di situ. Nah, artinya di 2017 kala itu saya mencoba tidak memandang mereka adik kelas saya, tapi saya mencoba untuk gimana caranya mereka itu setara. Caranya, ya saya harus berteman aktif dengan mereka. Pertama, saya tidak menganggap mereka bawahan saya. Saya tidak menganggap bahwa mereka adalah anggota saya dan kader saya, tapi partner. Karena ketika saya lebih intens, persuasif menganggap mereka adalah partner organisasi, maka mereka juga semangat untuk menciptakan LPM ini harus aktif ke depan. Itu konsep saya yang saya lakukan waktu itu. Konsep kedua, saya mencoba mengajari kepengurusan inti harian itu sebelum mereka memiliki anggota baru, sebelum mereka melakukan sosialisasi kepada mahasiswa baru, mereka sudah harus paham jurnalistik. Jadi tekanannya di situ. Baru setelah itu kami berbicara target ke depan 1 tahun kepemimpinan itu apa. Nah, target awal waktu itu saya tidak ngomong soal menerbitkan majalah. Kalau sekarang sudah majalah ya? Majalah sudah ada. Nah, waktu itu saya buletin masih. Ya, ini Lugas. 2017 itu saya menggagas Lugas kembali. Lugas sudah ada memang. Semenjak pendiri LPM yang pertama, Pak Haji Kadir yang sekarang sudah mempunyai tempat strategis juga di OPD Sumeneb. Saya mencoba untuk menghidupkan Lugas, tapi di situ katakanlah masih kurang maksimal. Dan saya rayakan saat Harlah LPM dan Hari Pers Nasional berbarengan di situ. Ya banyak sih komenan-komenan, kenapa sih ini kok Lugas desainnya kok jelek seperti anak SMA, terus fontnya kok kayak gini. Banyaklah kritikan dari senior-senior. Tapi rencana saya bukan hanya lantas dikritik saja. Saya ingin mengumpulkan senioritas yang pada waktu itu sudah hilang semua karena kesibukan masing-masing ya kan. Kesibukan masing-masing dan kebanyakan nggak ada di Sumeneb. Jadi saya kumpulkan, alhamdulillah banyak yang hadir pada waktu itu. Nah, perkara nanti koreksi di Lugas itu ya kami tampung, kami terima untuk terbitan Lugas yang selanjutnya. Pada waktu itu saran yang saya tetap ingat hingga saat ini, mencoba berproses di LPM itu sangat menjenuhkan. Karena setiap hari kita dituntut untuk menulis, melakukan wawancara, investigasi. Mengapa tidak jenuh? Karena setiap hari selain kuliah gitu loh, kita memang ditarget untuk menulis berita, terus berita gitu. Meskipun cicak mati pun, ya itu harus ditulis.
Karena saya ingin menghidupkan LPM tidak hanya sekedar memperbanyak anggota, tapi kualitas anggota itu saya juga pikirkan. Nah, rencana 2017-2018 Lugas sudah hadir meskipun masih kurang maksimal. Rencana 1 tahun selanjutnya saya sudah menggagas majalah, cuma belum saya bisa terbitkan. Tapi drive untuk majalah itu sudah dirancang dan alhamdulillah diterbitkan di angkatan 2 tahun setelahnya. Nah, bagi saya kepemimpinan yang berhasil itu ketika anggota ataupun kader PU selanjutnya itu sukses melanjutkan konsep yang saya buat. Ya alhamdulillah setelah saya dan setelahnya lagi hingga saat ini itu sudah sedemikian rupa. Saya sangat bersyukur sekali gitu, aktif banyak anggota dan kreasi hingga jejaring sosial media sudah dibangun seperti YouTube, ya kan, Facebook, IG, hidup semuanya, bahkan media online retorika.com ya, yang sini, media retorika. Nah, media retorika itu sudah aktif juga. Nah, ini menjadi tolak ukur saya waktu 2017 lalu. Karena tekad saya waktu itu, ketika saya tidak sukses menerbitkan majalah di angkatan PU setelah saya dan setelahnya lagi, saya tidak akan pernah lulus dari kampus. Itu komitmen saya waktu itu. Dan alhamdulillah majalahnya terbit, ya saya baru lulus. Itu. Berarti saat ini retorika ini ada kemajuan ya Kak? Sangat pesat kemajuannya. Bisa dibilang ini sudah mencapai 80% dari perkiraan rencana saya 2017. Karena konsep saya dulu itu yang saya tidak sempat menyelesaikannya diselesaikan setelah saya. Dan alhamdulillah ya ada gitu loh, hasilnya ada. Bahkan hari ini teman-teman sudah bisa merasakan semuanya bergulir dengan cepat dan fasilitas pun itu sudah memadai. Saya dulu itu komputer itu nggak punya. Jadi gimana caranya punya? Saya koordinasi dengan pihak administrasi di keuangan itu. LPM ini butuh komputer dan printer untuk mencetak beberapa koran kampus pada waktu itu. Karena pihak kampus masih belum memfasilitasi, akhirnya saya buatlah iseng-iseng blogspot.com retorika itu. Tapi blogspot, bukan webnya. Saya tulis di situ karena memang tidak ada komputer dan printer. Akhirnya ketika terbit di blogspot itu kan yang nge-share banyak. Saya nggak tahu siapa yang nge-share, tapi ketika berita tentang kampus itu sudah terbit, itu dibaca banyak orang. Dan kemudian ada salah satu berita nyeleneh tentang apa ya dulu ya, lupa saya sudah, terkait dengan pengrekrutan salah satu pegawai koperasi dulu itu yang kemudian tidak sesuai dengan standar operasional kampus SOP-nya. Saya terbitkanlah di blogspot retorika itu. Setelah itu saya dipanggil oleh Pak Ketua, sudah jangan diterbitkan di web gitu. Padahal itu bukan website media online, hanya blogspot gitu. Cuma ditanya, LPM butuh apa? LPM butuh komputer dan printer. Akhirnya selang berapa hari, 5 harian setelah itu dibelikanlah komputer dan printer pada waktu itu. Jadi prosesnya memang kita ya dari nol, karena setelah saya memimpin sebelumnya itu ini bukan sekret tapi gudang, ada burung walet dan segala macam, gak urus lah intinya. Jadi pas waktu itu saya memang mencanangkan sebelum saya memimpin kantor harus bersih. Sebelum saya menjalankan roda kepemimpinan, semua inventaris kantor, sekret ini sudah ada. Artinya kita enak nanti jalannya gimana, gitu. Iya. Latar belakang kakak bisa jadi ketua umum di LPM itu ada dorongan dari teman-teman atau memang kemauan kakak? Ini lebih privasi sih.
Saya sebenarnya itu nggak sesuai basic karena waktu SMA dulu jurusan saya IT di SMK 1. Jurusan saya IT di rekayasa perangkat lunak, jadi fokusnya di bagian software. Tahu-taunya masuk STKIP ngambil jurusan bahasa. Di situ saya belum tahu namanya UKM LPM ini apa itu. Bahkan lebih parahnya saya masuk ke semua HMP, jurusan saya bahasa kan. Tapi saya masuk ke HMP Matrik, HMP PPKN, saya ikut nimbrung di situ. Sampai saya ditanyain, "Kamu mahasiswa mana?" Bahasa. "Loh kok bisa mau masuk HMP?" Ya kenapa gitu loh. Saya kan pengen belajar tentang PPKN, matematika, saya pengen pelajari semuanya gitu. Jadi setiap ada diskusi di HMP saya hadir di situ. Di semua jurusan, 6 jurusan itu saya hadir. Nah, termotivasi ikut UKM, saya pun semua UKM juga diikutin. Masuk ke UKM awal itu UKM Mayapada, Iya. mahasiswa pecinta alam itu ya. Masuk ke situ, aktif juga di situ jadi anggota. Saya masuk lagi ke paduan suara. Saya masuk juga apa lagi? Ke PI. PI ya? Iya. Iya. Terus satunya lagi musik, karena memang musik saya suka musik, saya juga masuk musik. Pramuka, karena saya suka berkemah, saya ikut semester 1 itu. Cuma semester 3 sudah selesai. Nah, UKM selain itu saya ikuti semua. Cuma pas saya tertarik ke LPM. LPM ini paling belakang saya ikuti. Saya tertarik ke LPM kenapa? Karena dulu saya suka fiksi, saya suka nulis cerpen, nulis puisi ya. Jadi saya masuk LPM karena iming-iming masuk LPM itu kata senior saya dulu. Misal suka nulis puisi, tulis saja. Jadi saya nulis. Nah, berlomba-lomba berproses di LPM, akhirnya saya diterima jadi anggota baru. Dan kemudian saya semakin suka, saya lebih suka nulis juga. Dan saya mencoba untuk mengirimkan karya saya ke media cetak pada waktu itu. Saya kirimkan media saya ke media cetak Kabar Madura, dan itu menjadi langganan setiap minggu. Puisi, cerpen, dan artikel. Sampai saya itu ngirim tulisan ke majalah Horizon waktu itu, masuk puisi 2016. Terus berkembang akhirnya saya ikut lomba cipta puisi se-Asia, jadi kontributor nomor 2 se-Asia Tenggara. Itu dapat lagi hingga saat itu saya berkeinginan kenapa tidak saya membuat buku gitu. Akhirnya saya membuat buku antologi puisi 2016 itu pas bukunya terbit waktu penerimaan mahasiswa baru, bukan, ospek BKKMB sekarang. Iya, BKKMB. Itu. Jadi prosesnya kenapa saya suka LPM, pertama memang saya suka nulis. Tapi bukan nulis berita. Nulis fiksi gitu. Iya. Dari puisi itu, dari narasi-narasi yang kemudian dibuat, akhirnya saya ditanya, kenapa tidak mencoba untuk nulis berita? Gimana Kak? Nulis berita? Tanya saya waktu itu. Gampang kok, cuma wawancara. Kamu punya keberanian, kamu punya skill. Jadi apa yang kamu miliki hari ini kamu bisa asah. Contoh bilang gitu saya kan. Ya contohnya kamu pengen nulis apa sekarang? Nulis kantin, tapi bukan nulis puisinya, nulis beritanya. Kenapa kantin? Kantin kotor Kak. Oh ya, tulis aja kenapa kotor. Wawancaranya ke siapa? Ya ke petugas kebersihan lah gitu. Terus minta komentarnya mahasiswa. Karya saya pertama tentang kantin. Karya kedua juga tentang kantin. Ya, tentang kantin. Kenapa tentang kantin terus? Karena salah satu karya saya yang lahir di Kabar Madura, yang terbit di Kabar Madura, ini dijadikan bungkus gorengan di kantin waktu itu. Saya nggak terima dong, karena memang karya bagi saya itu mahal gitu kan. Iya, Pak. Karena itu mahal, jadi nggak bisa diukur dengan finansial berapapun itu, karena itu butuh proses, jadi saya nggak keterima. Dari situlah saya mencoba untuk menulis berita miring semuanya tentang kampus, baik
dengan kampus punya aturan baru tentang maba, tentang administrasi keuangan hingga prodi. Gara-gara karya saya itu nggak dihargai gitu loh. Masa karya gitu loh. Coba kamu gitu. Iya. Masa punya karya terus kamu lihat tulisanmu itu jadi bungkus kacang, bungkus gorengan, kan perasaannya gimana gitu kan? Ya dari situ saya sudah suka nulis berita, terus digodok sama senior saya untuk nulis berita lebih fasih lagi, dan terakhir mengenal jenis-jenis berita. Dari situ dah saya mencoba untuk berproses terus menulis berita mulai dari jenis track news, soft news, depth news hingga features. Itu sih. Perasaan kakak nih sebagai pimpinan dengan tanggung jawab besar, gimana perasaannya? Perasaannya sih sedih sih, karena ya nggak mau sedih gimana gitu, angkatan saya nggak ada semua pada waktu itu. Sedihnya saya waktu itu inventaris di Sekret masih belum mumpuni, sedangkan tanggung jawab untuk mengemban LPM selama 2 tahun itu prospeknya itu sangat jauh dari kata-kata wah enak ya jadi PW LPM gitu, wah enak jadi ketua. Loh, bukan persoalan enak jadi seorang ketua, tapi tanggung jawab yang diemban itu ya sangat berat juga. Gimana cara memanage anggota yang kemudian masih labil, apalagi mereka yang masih nggak tahu, dalam tanda kutip nggak tahu nulis, ya kan? Iya. Terus pengurus yang masih belum bisa memberikan stimulus edukasi kepada anggota yang baru. Ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi saya. Makanya saya katakan di awal, sebelum saya menggodok mahasiswa baru untuk ikut LPM masuk ke UKM Retorika ini, saya mencoba menggodok anggota di pengurus harian. Tidak menganggap mereka sebagai adik kelas saya, tidak menganggap mereka sebagai kader saya, tidak, tapi menganggap mereka setara, partner saya, membantu saya agar LPM ini hidup. Setidaknya dulu setiap hari kita target berita harus ada setiap hari, meskipun 1, 2, 3 jangan sampai kosong. Ketika sudah terbit berita setiap hari, maka mahasiswa baru itu secara tidak langsung akan kepincut untuk ikut LPM gitu loh. Nah, ketika sudah ada maba yang suka nulis dan pengen masuk LPM, baru saya gerakkan pengurus harian yang saya katakan tadi, partner saya itu, untuk mengajak mereka. Iya, sedihnya karena saya sendirian waktu itu. Tanggung jawab di LPM itu beratnya, saya harus ngedit tulisan teman-teman, saya harus juga mentranslate tulisan teman-teman, saya juga merangkap jadi editor desainnya, saya juga yang nyetak gitu loh. Jadi memang semuanya saya, tapi alhamdulillah karena dibantu partner saya, adik-adik saya yang di bawah saya itu, semuanya terasa ringan dan enteng gitu, dan semuanya bisa dilalui. Itu sih. Bagaimana keadaan tuh di kepemimpinan kakak? Keadaan yang gimana? Seperti aktivitasnya gitu. 2018 saya sudah masuk media. Iya. 2017 saya sebenarnya sudah masuk media tapi online. 2018 masuk TV Madura Channel. Jadi tanggung jawab saya itu dibagi 2 sebenarnya waktu itu. Mana tugas menjadi seorang wartawan di luar, mana juga menjadi pimpinan umum di UKM LPM pada waktu itu. Nah, berat sekali rasanya waktu itu ya, karena memang 2 tugas ini tidak bisa saya tinggalkan. Pertama soal karir, kedua soal tanggung jawab di LPM. Tapi saya tidak pesimis karena memang saya suka nulis gitu loh. Bagi saya menulis itu adalah hobi. Ketika saya tidak menulis hari ini, 1 saja berita, otak saya itu kayak berperang gitu loh, kayak banyak semut kecil itu berperang di dalam. Jadi saya memang nggak biasa nggak nulis 1 hari, memang setiap hari saya nulis hingga saat ini pun. Artinya lakukanlah yang ingin kamu lakukan meskipun itu bukanlah hobi. Paksa, karena memang proses ya butuh sakit, tapi tidak akan mengkhianati prosesnya. Itu sih yang saya pegang teguh hingga saat ini. Iya. Program unggulan pada masa Kak Hendra. Program unggulan
ya Lugas, terus web blogspot itu. Iya. Yang paling gencar setiap hari adalah ini koran kampus. Dulu itu koran kampus itu nggak boleh sampai nempel di kaca karena ada saingan. Dulu itu ada, bukan UKM ini ya, tapi muru-muru langsung membuat media. Jadi saya tengkar, tapi tengkarnya bukan adu jotos, bukan. Tengkarnya saya di knowledge-nya. Jadi ketika mereka berpikir untuk membuat media yang ingin menyaingi UKM ini kan ada di bawah naungan BEM yang sudah terakreditasi oleh kampus gitu loh ya, sudah diakui. Nah ini ada media yang kemudian dulu ya, Teropong kalau nggak salah. Ini ada yang ingin menyamai LPM. Jadi saya marah pada waktu itu, kenapa ada media yang ingin menyamai UKM? Kalau ingin membangun UKM yang fokus ke media, ajukan ke pimpinan dan yayasan. Pada saat itu saya marah, saya tulis itu media abal-abal dan segala macam. Saya minta komentarnya ketua Pak Asmuni pada waktu itu dan ketua yayasan, dan akhirnya di blacklist lah media ini. Karena ketika saya nempel berita koran kampus itu dirobek sama media yang abal-abal ini dan diganti gitu. Jadi bukan hanya saya sih yang marah, adik-adik saya kemarin dulu itu juga sudah bilang ke saya, ini Kak, kalau misalkan ada media abal-abal yang ingin menyaingi LPM, ya kita harus punya gerakan gitu loh. Ya gerakannya kita nulis ini sandingan terkait dengan adanya media abal-abal itu. Tapi tetap di koridor kode etik jurnalistik kita konfirmasi yang bersangkutan ke media baru itu yang nama Teropong itu. Akhirnya nggak bertahan lama gitu. Intinya dia kan ingin menjiplak adanya UKM LPM gitu. UKM LPM itu memang satu di STKIP, nggak boleh ada yang lain. Iya. Kalau memang mau yang lain ya buat sendiri gitu, ajukan sendiri. Kalau saya sih gitu dulu. Bagaimana ini Kak Hendra mengontrol di bawahnya atau kader angkatan di bawah Kak Hendra dulu? Dulu sangat susah ya, karena kader di bawah saya itu untuk dikontrol itu susah. Bahkan PU setelah saya ada namanya Asy'ari itu. Setelah saya pun lagi ada namanya Busri. Itu sangat sulit dikontrol. Bahkan ketika mereka itu ingin saya ajarkan menulis, susahnya minta ampun. Kenapa? Ya karena memang proses begitu gitu loh. Kalau tidak melewati rintangan, badai pun ya harus kita lalui. Nah, saat itu PU setelah saya itu Asy'ari, setelah Asy'ari Busri itu, mereka emang orang-orang yang nggak suka nulis pada waktu itu. Tapi saya godok, gimana caranya kamu harus bisa nulis. Kalau kamu nggak bisa nulis, kamu jangan pernah masuk ke sekret ini. Jadi mereka memaksa diri mereka sendiri untuk nulis. Nah, sama dengan anggota-anggota yang lain, saya menggodok mereka sampai gini ya. Saya menggelar DJTD yang sekarang ya. DJTD itu sampai dua kali, jilid 2 sampai jilid 2, karena jilid pertama awal DJTD itu dilakukan itu hanya gimana ya? Hanya sekedar seremonial tapi terlaksana. Ilmunya nggak ada. Hanya sekedar acara gitu loh. Cuma ilmunya lama ingin terserap. Akhirnya mau tidak mau saya rombaklah program kerja itu, nggak muluk-muluk saya adakan lagi PJTD jilid 2. Menggodok bagaimana caranya mereka itu bisa nulis. Nah, dari hasil jilid 1 dan jilid 2 itu, prospek yang kemudian keluar dari ilmu mereka yang mereka serap, akhirnya mereka bisa nulis. Dan saya merasa bahwa saat ini kader-kader LPM, ketika mereka masuk LPM, usahakanlah meskipun mereka tidak suka nulis, belajarlah menulis. Dipaksa. Karena kalau memang tidak dipaksa, basicnya kita kan memang jurnalistik di lembaga pers. Jadi kalau mereka tidak tahu nulis, ya harus dipaksa meskipun satu hari nulis satu gitu. Meskipun hancur sekalipun beritanya, ya yang penting nulis. Karena kan sekarang ada editor. Dulu editornya saya. Teman-teman wawancara, salah wawancara, saya wawancara balik. Peran saya waktu itu memang ganda gitu loh. Kenapa dibilang begitu? Karena memang teman-teman lama sekali yang ingin mencerna pemahaman tentang pembelajaran jurnalistik.
Kan kalau di kuliah itu kan ada materi juga jurnalistik. Mereka malahan tidak nangkep loh di bangku kuliah itu, lebih nangkep di organisasi. Makanya saya bilang, kalau kamu ingin belajar di dalam kelas itu hanya sekedar teori. 25% yang ingin kamu dapat di sana. Kamu bisa ambil di Google, di buku. Sisanya di mana? Di organisasi. Makanya kamu kalau memang mau praktek ikut LPM. Nah, dari situlah mereka mungkin agak semacam termotivasi, terdongkrak dirinya untuk belajar di jurnalistik, di retorika. Gitu. Harapan kakak untuk pimpinan umum atau generasi kedepannya gimana? Harapannya sih tetap intent, eksis, dan membuat terobosan-terobosan baru. Seperti contohnya hari ini, kalau dulu saya memulai dengan lugas, diteruskan oleh setelah saya, diteruskan lagi, hingga saat ini ada podcast. Ini menjadi terobosan yang sangat luar biasa. Kalau bisa, LPM kan tetap memiliki anggaran kampus, ya kan? 1 tahun anggaran berapa? Nah, Adsen hari ini itu menjanjikan, bukan mengajarkan pragmatisme ya. Adsen hari ini menjanjikan mengelola YouTube itu ada hasil yang signifikan. Misalkan hari ini teman-teman LPM fokus ke podcast, fokus ke yang lain, webnya gitu loh. Itu bisa menghasilkan ini apa bahasa kerennya cuan gitu. Kalau misalkan mereka ingin prospek ke situ nggak apa-apa lanjutkan, tapi jangan menghilangkan basic di jurnalistik LPM itu sendiri. Kalau misalkan sudah bisa memiliki anggaran sendiri, nggak usah minta ke kampus, independen saja. Tapi kalau hari ini masih menggarap progres di program baru LPM, harapan saya sih terus konsisten. Kalaupun besok capek, keesokan harinya jangan capek lagi gitu. Ya harus harus bisa mawas diri. Kalau misalkan kamu ya capek, temenmu jangan dibuat capek juga. Sama kalau misalkan temenmu capek, kamu ya jangan capek gitu loh. Artinya harus saling memberikan semangat, simbiosis mutualisme artinya. Harus ada keterikatan batin antara teman seangkatanmu, kakak seniormu, maupun nanti mahasiswa baru yang akan kamu rekrut. Ya harapan terakhir saya, bukan harapan terakhir sih, harapan yang sangat tinggi bagi saya, RPM tetap bisa memberikan berita yang akurat sesuai fakta dan terpercaya, dan program-program lain bisa berjalan dengan maksimal hingga kampus bisa mengatakan kalau ada apa-apa ke LPM ya gitu. Hingga kampus bisa ngomong kayak gitu. Kalau dulu saya itu ditanya, kamu kapan mau lulus? Dulu ya bahasa kasarnya saya diusir sih dari kampus. Nah, LPM harus juga bisa begitu. Kalau misalkan ada permasalahan apapun, karena LPM menjadi kontrolnya kampus sebelum BEM yang mengeksekusi, ya kampus harus bisa memfasilitasi kalau ada apa-apa ke LPM ya. Baik hak jawab, baik dengan konferensi pers, baik dengan mengawal kasus-kasus lokal di seputaran kampus. Itu sih. Baik kakak, terima kasih sudah berbicara sejauh ini, dan mungkin perbincangan ini diakhiri sampai di sini kak. Oke. Dan untuk kalian yang sedang menonton video ini atau yang sudah menonton, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Akhirnya dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.